Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan selalu bersemangat. Bertemu lagi dengan Bapak Sahat Mulya Super. Di kelas 3 semester 1 dengan tema 1 dan subtema 3. Dengan muatan pelajaran SBT. Bapak yakin kalian sudah siap untuk belajar? Ayo kita mulai belajar. Menggambar dekoratif. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan pola hiasan. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan agar terlihat menarik. Kalian bisa melihat contohnya sebagai berikut. Gambar dekoratif dapat juga diketemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional seperti kain batik dan guci. Motif gambar dekoratif terbagi menjadi dua. Ini A. Motif stilasi dan B. Motif geometris. Motif stilasi. Motif stilasi adalah teknik untuk mengubah bentuk benda dengan cara mengayakkan bentuk atau warna. Motif stilasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Motif figuratif, 2. Motif alami. 1. Motif figuratif. Kalian lihat gambar berikut. Motif figuratif adalah jenis karya dekoratif yang berbentuk manusia. Motif alami adalah jenis karya dekoratif yang berasal dari lingkungan, biasanya berbentuk flora dan fauna. Sekarang kita masuk ke bagian B, motif geometris. Perhatikan gambar berikut. Motif geometris adalah jenis karya dekoratif yang dapat terukur dengan menggunakan prinsip matematis, seperti lingkaran, segi 4, segi 8, dan sebagainya. Unsur-unsur karya dekoratif. Pertama adalah garis, kedua bidang, dan ketiga adalah warna. Garis. Garis adalah unsur gambar dekoratif yang diperoleh dari gabungan antar titik. Garis memiliki dimensi memanjang dan mempunyai arah. Setiap goresan garis yang terbentuk pada gambar menjadi unsur utama dalam sebuah karya. Jenis-jenis garis dalam karya seni dekoratif adalah: pertama, garis lurus. Garis lurus horizontal atau garis mendatar. Perhatikan contohnya. Yang kedua adalah garis vertikal atau garis tegak ke atas. Yang C, garis diagonal atau garis miring ke kanan atau ke kiri. Kedua, garis majemuk. A. Garis zigzag. Garis zigzag merupakan garis lurus patah-patah bersudut runcing yang dibuat dengan gerakan naik turun secara cepat spontan. Merupakan gabungan dari garis-garis vertikal dan diagonal. Yang B. Garis lengkung S. Garis lengkung S atau bisa disebut sebagai garis lemah gemulai. Garis ini dibuat dengan gerakan melengkung ke atas bersambung, melengkung ke atas bersambung, dan melengkung ke atas ke bawah, atau melengkung ke kanan disambung dengan melengkung ke kiri. Garis lengkung terdiri dari A. Lengkung arah bebas. Yang B. Lengkung kuda. Dan yang C. Lengkung busur. Keempat adalah garis gabungan. Garis gabungan adalah kombinasi dua atau lebih jenis garis dalam seni rupa. Untuk
model garis ini biasanya membentuk struktur garis yang lebih kompleks. Sekarang kita berbicara tentang bidang. Bidang merupakan unsur yang didapat dari pertemuan antar ujung-ujung garis. Bidang merupakan suatu bentuk raut pipi datar sejajar dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan. Gambar bidang tersebut dapat berupa gambar pipi yang berbentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan bentuk apapun yang mengarah pada sebuah dimensi. Warna. Warna adalah unsur pembentuk pada titik, garis, bentuk, dan bidang. Warna menjadi unsur yang penting dalam sebuah karya. Dengan adanya warna dalam gambar dekoratif, maka suatu bidang akan terlihat nyata, indah saat memandangnya. Pembagian warna. Warna dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Warna primer. Warna primer atau warna pokok yaitu merah, kuning, dan biru. Yang B adalah warna sekunder. Warna sekunder merupakan warna kedua dan berasal dari percampuran dua warna primer atau pokok, yaitu jingga, ungu, dan hijau. Yang C, warna tertier. Warna tertier atau warna ketiga adalah pencampuran antar warna primer dengan sekunder, hingga di antaranya menghasilkan warna coklat merah, coklat biru, coklat kuning, dan sebagainya. Alat dan bahan yang dapat digunakan untuk menggambar dekoratif diantaranya pensil, spidol, krayon, cat air, penggaris, dan tentu buku gambar. Langkah-langkah dalam menggambar dekoratif adalah 1. Menentukan bidang yang akan digambar. 2. Memilih motif hias yang akan digunakan. 3. Menggambar motif hias pada bidang yang ditentukan. Dan 4. Menyelesaikan pewarnaan. Kali ini kita akan melihat contoh jenis sketsa dalam gambar dekoratif. Kalian boleh mengikutinya nanti ya. Betul, sketsa tersebut berbentuk ayam. Contoh sketsa kedua, apakah kira-kira kalian bisa mengikuti dan menebaknya? Mari kita lihat bersama. Iya, tepat sekali. Sketsa tersebut adalah gambar dekoratif berbentuk ikan. Bapak yakin kalian bisa mencobanya nanti di rumah. Mengidentifikasi gambar dekoratif. Perhatikan gambar dekoratif berikut ini. A. Garis yang digunakan adalah kombinasi dari garis zigzag. Kalian lihat bentuk zigzagnya? Yang B, bentuk yang digunakan adalah belah ketupat. Terlihat bukan? Yang C, warna yang digunakan adalah merah, kuning, dan hijau. Itulah cara kalian untuk mengidentifikasi karya dekoratif. Bapak yakin materi hari ini cukup sampai di sini? Untuk lebih mendalaminya, kita akan bersama-sama mengerjakan tugas. Tugasnya adalah buatlah sebuah gambar dekoratif dengan motif geometris. Bentuknya bebas, sesuai dengan pilihanmu. Pada buku gambar ya. Lalu, identifikasikan gambar dekoratif tersebut berdasarkan garis yang digunakan, bentuk yang digunakan, dan warna yang digunakan. Kalian juga boleh loh membuat sketsa bila kalian rasa perlu. Kirimkan foto hasil pengerjaan tugasmu melalui WhatsApp grup kelas kita ya. Bapak cukupkan pelajaran hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah.